Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 tentang switch security configuration. Jadi di modul 11.1 ini yaitu implement port security. Atau menerapkan keamanan pelabuhan. Jadi 11.1 ini secure unified port. Jadi layer 2 device are considered to be the weakest link in a company security infrastructure. Layer 2 attacks are some of the easiest for hacker to deploy, but this threat can also be mitigated with some common layer 2 solution. Jadi pada layer 2 ini dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Jadi serangan layer 2 ini adalah beberapa yang paling mudah untuk diterapkan oleh peretas, tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi layer 2 yang umum. Di sini di bawah ini configure rank port. Jadi untuk mengkonfigurasi rentang port yaitu menggunakan interface ranks. Jadi interface ranks fast 0,0/8 port 24. Selanjutnya di 11.1.2 ini ada mitigate MAC address table attack atau mengurangi, yaitu mengurangi serangan tabel alamat MAC address. Jadi the simple and most effective method to prevent MAC address table overflow attack is to enable port security. Jadi pada metode paling sederhana ini dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Jadi by limiting the number of permitted MAC address on a port to 1, port security can be used to control unauthorized access to the network. Jadi dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi 1, keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu yang catatannya adalah alamat MAC ditampilkan sebagai 24 bits untuk kesederhanaan. Nah, di 11.1.3 ini ada enable port security atau keamanan aktifkan keamanan port. Jadi port security can only be configured of manually configured access port or manually configured port, yaitu keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port tank yang dikonfigurasi secara manual. Jadi keamanan port berada di luar cakupan khusus ini. Jadi gunakan perintah interface fast 0,1/1 switch port security, switch port mode access, dan switch port security. Jadi
ketik support interface 0/1 ini, dia akan mengeluarkan output port security, port status, violation mode, aging time, dan lainnya. Jadi support security interface ini menampilkan pengaturan keamanan port saat untuk fast Ethernet 01 ini. Jadi seperti yang ditunjukkan pada contoh tersebut, status port adalah source down, yang berarti tidak ada pada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Jadi mode pelanggarannya adalah shutdown. Jadi jika port aktif dikonfigurasi dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut akan beralih ke status kesalahan dinonaktifkan. Jadi pada switch port security ini, after port security is enabled, other port security specific can be configured. Setelah keamanan port diaktifkan, spesifik keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi. Jadi cara mengkonfigurasi tersebut menggunakan switch port security, dan dia akan mengeluarkan output ada aging, MAC address, dan maximum violation. Di 11.1.4 ini yaitu limit and learn MAC address, atau yaitu membatasi dan mempelajari alamat MAC address. Jadi support pada support security maximum ini adalah untuk mengatur jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port. Jadi misalnya the default port security value is 1, the maximum number of secure MAC address that can be configured depend the switch and the IOS. Jadi ketika di sini ketika nilai keamanan port default adalah 1, jadi ketika dia menggunakan fast 0/1 dan jumlah maksimum alamat MAC aman yang dapat dikonfigurasi tergantung pada switch dan IOS. Dia menggunakan switch port security maksimum untuk membatasi port yang jadi di sini the switch can be configured to learning about MAC address on a secure port in one of 3 ways, yang artinya switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC port aman dengan salah satu dari 3 cara. Jadi untuk cara yang pertama adalah manual konfigurasi, yang ketiga dynamically learned, dan yang ketiga dynamic learned and sticky. Jadi manual konfigurasi ini konfigurasi at static MAC address by using the following command for the source MAC address. Jadi alamat MAC address static secara manual dengan menggunakan switch port security MAC address, dan yang kedua dynamic learning. Jadi ke dynamic learning ini ketika perintah switch port security dimasukkan,
the current source MAC address of the device connect to the port is automatically secured but is not added to the startup configuration. Jadi ketika perintah si port security dimasukkan, lalu sumber MAC address ini saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis diamankan tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi startup. Untuk yang cara terakhir atau number C, dynamic honesty ini dia menggunakan Sweet Port Security MAC address sticky. Jadi saat menggunakan show port security dan perintah show port security address untuk memverifikasi, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Melakukan output support security address, dia akan mengeluarkan output pertama ada pilihan MAC address dan tipenya berapa, ada port. Jadi output dari port security invest ini adalah memverifikasi bahwa keamanan port diaktifkan, ada host yang terhubung ke port. Itu ada juga total 2 alamat MAC yang diizinkan dan slide pertama telah mempelajari 1 alamat MAC address statis dan 1 alamat MAC address dinamis. Jadi output dari show port security address ini mencantumkan 2 alamat MAC yang dipelajari. Selanjutnya di 11.1.5 ada port security again. Pada port security again ini ada 2 jenis penuh two types to again are support the port. Jadi yang pertama ada absolute, yang kedua ada inactivity. Nah, absolute ini yaitu the secure address on the port or delete after the specific again time. Jadi lalu alamat aman di port dihapus setelah waktu again yang ditentukan. Dan yang kedua ada inactivity. Inactivity ini adalah secure address on the port or delete only if they are in inactivity for the specific again time. Yang artinya adalah alamat aman di port dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu again yang ditentukan, again at time. The again time limit can also be increased to ensure past secure MAC address remain. Even when new MAC address are added, again of a statically configured secure address can be enabled or disabled on a port basis. Jadi batas waktu penuaan again time ini juga dapat ditingkatkan untuk memastikan alamat MAC aman masa lalu tetap ada. Bahkan saat alamat MAC baru ditambahkan, again time ini aman yang dikonfigurasi secara statis dapat diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan per port. Jadi cara menggunakannya adalah gunakan Sweet Port Security again. Sweet Port again ini adalah untuk mengaktifkan
atau menonaktifkan penuaan statis sasis ageng for a secure port, sasis untuk port aman, or the set agent time or type, atau untuk mengatur waktu atau jenis penuaan. Pada tabel di bawah ini ada parameter dan exclusion. Jadi untuk statistik ini adalah aktif penuaan untuk alamat aman yang dikonfigurasi secara statis di port. Time ini adalah waktu atau rentangnya waktu penuaan untuk port. Selanjutnya tab absolute itu adalah atur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Jadias. So today I'm going to resume the presentation by my friend in here in Module 11, which is switch security configuration. In part 3 of Module 11, I will tell you about the goal of the HCP starvation attack is to create denial of service on those for connecting clients. The HCP starvation attacks require an attack tool such as Gobbler. Recall that the HCP starvation attacks can be effectively mitigated by using partially cast Gobbler use a unique source MAC address for each DHCP request set. However, mitigating the HCP spoofing attacks require more protections. Gobbler could be configured to use the actual interface MAC address as the source Ethernet address, but specify a different Ethernet address in the HCP payload. The HCP snooping. The HCP snooping does not really rely on search MAC address. Instead, the HCP snooping determines when whether 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 the HCP message from an administratively configured browser or untrust search source. It then filters the HCP message and tries to limit the HCP traffic from untouched search. You can see in the next picture in here. This picture. This is the purple square is trusted port and the silk black circle what is untrusted port. So it will limit the HCP traffic from untrusted source. Is here. And there's a note in here. You can read it. So steps to implement the HCP snooping. Step 1 is the HCP enable the HCP snooping by using the IP HCP snooping in global configuration. Step 2 in on trusted ports using the HCP IP HCP snooping trust interface command in global configuration. In interface configuration, yeah, step is limit the number of the HCP discovery method that can be received per second on trust ports by using the IP DHCP snooping limit rate interface configuration command. And the last one is enable DHCP snooping by VLAN or by range of VLANs by using the IP DHCP snooping VLAN global configuration command. There's an example in here. The reference for this DHCP snooping example is shown in this feature. Notice that F05 is an untrusted port because it connects to a PC. F01 is a trust port because it connects to the DHCP server. Yeah, there's a not in here. The purple square is trust port and the red circle one is untrust port. And here's the comment. You can see how you put that comment that step by step in this. This is how you
put in the comment below. And there's how IP DHCP should be common in global common configuration, and it shows this. So yeah, the next is mitigate RP inspection. A threat actor can send unsolicited RFP requests to the other host on the subnet with the MAC address of threat actor and the IP address of the default driven RFP spoofing and resulting RFP positioning. Switch must ensure that only a valid RFP requests and replies are relayed. There are die dynamic RFP, ARP inspection requires the HCP sniffing and half-driven ARP attacks by not relaying invalid upgraded issues ARP requests out to the other ports in the same field, intercepting all our ARP requests and replies on untrust ports, verifying its interceptor packet for valid IP to MAC binding, dropping and logging ARP requests from coming to invalid sources to prevent ARP positioning, error disabling the interface that configured die and number of ARP packets is exceed. There's a guidelines in here. Guidelines is enable the HTTP snooping globally, enable the HTTP snooping on select VLAN, enable die on selected VLANs, and configure trusted interface for the HTTP snooping and ARP's inspection. As shown in the feature, as you can see in here, die configuration example. So yeah, this is the command that you will put in your in your device. So the HTTP snooping is enabled because they require the HTTP snooping binding table to operate. Next to the HTTP snooping and ARP inspection are enabled for the PCs on VLAN. The uplink port is trust to the router and therefore is configured as a trusser for the HTTP snooping and ARP inspection. They also configured to check for both destination of source MAC address and IP address. Destination MAC address, source MAC, and IP address. And there's a global configuration command, which is IP ARP inspection validate, and SRC MAC, DST MAC, and IP is to configure die to drop ARP packets when the IP address are invalid. Therefore, before entering multiple IP ARP inspection validate command, override the previous command. Yeah. Not more or one validation method, enter them are the same command as shown in the test. And that's for me. Next will be presented by my friend. Yeah, thank you. Baiklah, di sini saya Satrio Aditya akan melanjutkan modul 11 yaitu 11.5 tentang mitigate STP attack. Nah, masuk saja ke materinya. Di sini ada modul 11.5.1 tentang port fast and BPDU guard. Nah, di sini jadi ingat bahwa penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol ataupun STP untuk melakukan serangan dengan memasukkan root bridge dan mengubah topologi jaringan untuk mengurangi serangan manipulasi spanning tree protocol. Gunakan port fast and bridge protocol data unit atau BPDU guard. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama itu port fast nih. Jadi port fast itu adalah
membawa interface yang dikonfigurasi sebagai port akses ke status penerusan dan status pemblokiran melewati status pendengaran dan belajar. Nah, jadi berlaku untuk semua port pengguna akhir. Nah, jadi port fast hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang ke perangkat akhir. Nah, lalu ada BPD UGUART. BPD UGUART ini adalah kesalahan BPD UGUART segera menonaktifkan port yang menerima BPDU. Nah, seperti port fast, BPD UGUART hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terpasang ke perangkat yang terakhir. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi pada gambar ini port akses dari switch 1 dikonfigurasi dengan port fast dan BPDU UGUART. Nah, ini dikonfigurasi dua ini ya pada interface yang terakhir. Lanjut, kita ada 11.5.2 tentang configure port fast. Nah, di sini dia port fast melewati status mendengarkan, learning ya, dan mempelajari atau listening dan learning ya, STP untuk meminimalkan waktu yang harus ditunggu port akses agar STP dapat bertemu. Nah, jika port fast diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain, ada risiko menciptakan looping spanning tree. Nah, ini sangat membahayakan jaringan ya, dapat melambatkan traffic dan lebih buruknya dapat menjadi down. Nah, jadi port fast dapat diaktifkan pada interface dan dengan menggunakan perintah konfigurasi interface spanning tree ya, spanning tree port fast atau alternatifnya yaitu spanning tree port fast default gateway untuk konfigurasi komennya. Nah, lalu untuk memverifikasinya apakah port fast diaktifkan secara global, kita dapat menggunakan perintah show running config begin span dan atau ya show spanning tree summary command. Nah, untuk verifikasi port fast untuk enable interface-nya ya. Nah, ini adalah perhatikan ya. Nah, di sini pertama kita ini interface-nya, lalu support mode akses, lalu spanning tree port fast. Nah, jika sudah, lalu kita exit, lalu spanning tree port fast default. Nah, jika sudah, lalu kita exit, lalu kita menjalankan perintah pertama itu show running config begin span. Nah, di sini muncul semua ya, ataupun bisa juga menggunakan perintah show spanning tree summary. Nah, lanjut ada 11.5.3 tentang configure BPD UGUART. Nah, jadi meskipun port fast diaktifkan, interface akan tetap mendengarkan BPDU. Nah, BPDU yang tidak diharapkan mungkin tidak disengaja atau bagian dari upaya yang tidak sah ataupun hacker ya untuk menambahkan saklar ke jaringan. Nah, jadi jika ada BPDU yang diterima pada port yang mengaktifkan BPDU UGUART, port tersebut akan dimasukkan ke status nonaktif karena kesalahan. Nah, jadi secara otomatis ya di sini ya. Jadi ketika port menerima BPDU, maka port akan secara langsung di disable ataupun diaktifkan dengan karena kesalahan. Nah, jadi ini berarti port tersebut dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui perintah. Nah, perintahnya ini error static recovery. Nah, untuk cara globalnya ya, jika ingin kita melihat secara langsung misalnya kesalahannya karena apa, nah kita bisa langsung datang ke tempatnya ataupun menggunakan perintah ini untuk mengembalikan secara globalnya. Nah, lalu jika ada BPDU yang diterima pada port UGUART, nah dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan perintah di sini ya. Perintahnya spanning tree dibuat enable untuk mengaktifkannya. Nah, atau gunakan perintah ini ya untuk alternatifnya. Nah, untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree, gunakan perintah show spanning tree summary ya, sama seperti sebelumnya ya. Dalam contoh tersebut
port fast default dan BPDU guard keduanya diaktifkan sebagai status default untuk port yang dikonfigurasi dengan mode akses. Dengan catatan selalu aktifkan BPDU guard pada semua port yang mengaktifkan port fast. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lihat ya, lalu interface, lalu kita enable, di sini kita default. Nah, show running to summary di sini ya. Ada yang di enable dan juga di disable ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya yang 11 ini adalah sintak ya. Nah, jadi terapkan port fast dan PDU guard untuk satu berdasarkan topologi berikut yang berdasarkan ketentuan. Nah, di sini perintahnya. Sini kita masuk ke interface-nya dulu. Ini pakai range ya, 1 dari 24 ya di sini ya. FA1 sampai FA24 dari karena ini adalah switch port dari switch ini ya, menyediakan 24 port. Nah, lalu kita masukkan switch port mode akses. Nah, lalu kita exit. Nah, di sini kita masuk spanning tree port fast default agar port fast ini menjadi default. Nah, lalu kita tambahkan spanning tree port body guard ya, BPDU ya, default. Nah, exit. Nah, lalu kita tampilkan semuanya, summary-nya ya, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya ya untuk menampilkan ya. Ini singkatnya saja ya. Jika topologinya mudah seperti ini dan jika topologinya banyak mungkin bisa lebih ribet lagi ataupun lebih sulit ya. Tapi demi keamanan itu harus dilakukan agar tidak terjadi suatu kesalahan ataupun suatu kendala yang tidak kita inginkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami tentang modul 11 yaitu Switch Security Configuration. Nah, saya akhiri. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.